Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nomor 223. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 223. La tanfa'uhu ta'atuka wa la tadurruhu ma'siyatuka wa innama amaraka bihadihi wa nahaka an hadihi lima ya'udu alaika. Tidak berguna bagi Allah taatmu dan tidak madarat atau bahaya bagi Allah maksiat atau dosamu. Dan sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat taat dan melarangmu berbuat maksiat atau dosa. Itu untuk kepentingan dirimu sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta, pemilik, penguasa jagad semesta alam yang sangat dahsyat sekali besarnya, tidak terbayangkan oleh kita. Kita hanya makhluk kecil di dunia yang kecil sekali ini. Mau taat, mati-matian taat, tidak akan menambah apa-apa bagi Allah. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki segala-galanya. Kita mau berbuat maksiat sejahat-jahatnya juga tidak akan mengurangi apapun. Semua perintah Allah hanyalah untuk kepentingan kita. Semua larangan Allah juga untuk kepentingan kita. Allah tidak diuntungkan dengan ketaatan kita dan tidak dirugikan dengan kemaksiatan kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Al-Isra ayat 7. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, buruk, maka keburukan itu pun untuk dirimu sendiri. Allah memiliki segala-galanya. Di dalam hadis sahih Muslim, hadis qudsi, Allah berfirman, duhai hambaku, andai kata orang pertama hingga orang terakhir darimu, jin, manusia dan jin, semuanya berbuat setakwa-takwanya. Jadi luar biasa nih solehnya, setakwa-takwanya hati seorang diantaramu, maka yang demikian itu tidak akan menambah kekayaanku sedikit pun. Dan sebaliknya, jikalau semua itu berbuat sejahat-jahatnya, maka tidak akan mengurangi kekuasaan kerajaanku sedikit pun. Sesungguhnya amal perbuatanmu aku catat, aku serahkan kembali kepadamu. Maka siapa yang mendapat kebaikan, hendaklah ia mengucap Alhamdulillah. Dan siapa yang mendapat keburukan, kejahatan, maka jangan menista kecuali dirinya sendiri. Jadi sebetulnya hidup ini sederhana sekali hadirin ya. Sederhana, cuma membuat ribet itu dua hal saja. Satu, kita lemah pemahaman agama, jadi tidak mengerti tentang hidup ini. Dan yang kedua, kita kalah oleh nafsu. Itu saja sebetulnya yang membuat hidup ini capek, ribet, ruwet, pusing, cemas, galau, sakit hati, ya tidak jauh. Dua ini saja. Kurang pemahaman agamanya, jadi tidak mengerti. Dan yang kedua, kalah oleh nafsu. Apakah amarah, apakah syahwat, apakah ketamakan terhadap dunia. Nah, kalau dua-duanya ada, udah repot, udah bodoh ilmu agamanya, kalah oleh nafsu, selesai. Ada yang tahu agama tapi kalah oleh nafsu. Nah, mari kita lebih sederhanakan saja hidup ini. Apa yang kita lakukan kembali kepada diri sendiri.
terserah mau apa. Semua bahagia itu adanya pada amal soleh, iman dan amal soleh. Jadi apa sih kesibukan kita sehari-hari? Ya sibuklah dengan urusan dunia, tapi jangan lupakan kesibukan kita, usahakan nambah iman dan jadi amal soleh. Sudah itu. Jadi misalkan ini bagaimana bekerja di Darut Tauhid atau dimanapun, luruskan niat supaya jadi amal soleh. Lakukan pekerjaan yang Allah ridhoi. Jangan niatnya lurus tapi maksiat, tidak diterima. Dan usahakan dalam bekerja itu lingkungannya bisa menguatkan iman. Kalau gaji itu, Masya Allah, gaji itu urusan kecil hadirin. Itu gaji itu Allah yang membagikan. Ini sekali lagi ya, rezeki itu sepenuhnya milik Allah, sepenuhnya. Ar-Razzaq, Allah lah yang memiliki langit dan bumi. Rezeki itu sepenuhnya milik Allah, dibagikannya juga oleh Allah sesuka Allah. Kapan Allah memberi, kapan Allah melapangkan, kapan Allah menyempitkan, kapan Allah mengambil, benar-benar sekehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak harus pintar, tidak harus kerja habis-habisan. Bagi kita, belajar itu amal soleh, bukan untuk pintar. Bagi kita, berlatih, punya keterampilan profesional adalah amal soleh. Sedangkan rezeki sesuka Allah. Kadang dibagi, lapang, mudah, kadang sempit, kadang tidak diduga-duga datang, kadang tidak diduga-duga habis. Benar? Akan begitu terus. Sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai ujian. Jadi kalau yakin, takwa dan tawakal udah ketemu tuh dengan rezeki kita. Tenang saja. Yang penting bagaimana bekerja iman kita nambah. Makanya sambil bekerja usahakan tidak boleh mengabaikan cari ilmu. Wah, bekerja terus selesai 8 jam tambah lembur karena dapat uang, tapi ilmu tidak nambah, gak ada bahagia. Kerja keras terus, order makin banyak, tidak ada waktu untuk belajar, tidak ada waktu untuk nambah ilmu, tidak ada waktu untuk nambah amal. Itu rugi. Maka saudara kalau disuruh lembur boleh saja, tapi kalau lembur terus sampai tidak punya waktu untuk belajar, kita tidak bisa meningkat iman. Akibatnya ya capek saja. Yang 3 itu, selalu cemas dengan yang belum terjadi, kecewa dengan yang sudah terjadi, capek dengan yang dijalani. Udah begitu saja. Umur makin tua, dan makin tua itu makin segala kerasa hadirin. Tubuh makin bermasalah ini. Makin bermasalah. Puncaknya fisik, terutama lelaki, usia 30 tahun. 30 tahun ke sana menurun terus. Jadi jangan merasa akan sama terus, tidak. Terus segala kerasa. Kolesterol, salah urat, asam urat, urat kejepit, bab urat aja sudah macam-macam. Kebanyakan makan bakso urat. Semua nanti bermasalah tubuh ini. Saya sudah terlampaui sekali usia 33 tahun yang lalu. Decline terus. Kalau tidak nambah iman, tambah derita. Makan ini kebanyakan naik gula, makan ini kebanyakan kolesterol, ini asam urat, ini bisa darah tinggi, ini prostat, macam-macam.
Kalau tidak dengan kekuatan iman, kerja keras siang malam, masa tua derita. Maka teman-teman sekalian di Darut Tauhid, kalau mengukur Darut Tauhid ini hanya dengan gaji, mungkin tempat lain banyak yang gajinya lebih tinggi. Silakan, harus pilih. Tapi kalau ngukur kerja untuk meningkatkan iman dan kerja itu sebagai amal soleh, mudah-mudahan di sini salah satu tempatnya. Ustadz Mulyadi, tahun berapa dulu gabung ke sini? 98. 98. Dulu santri apa? Santri pelopor. Santri pelopor? Oh iya. Seangkatan dulu berapa orang santri pelopor? Satu angkatan 50 kan. 50. Ada berapa yang tersisa sekarang? Tinggal 2. Tinggal 2. Berarti 48 berada di tempat yang lain. Ada yang sudah meninggal belum? Ada. 2 bulan lalu Pak Harkat almarhum. Pak Harkat? Harkat. Oh, itu pada badannya bagus ya. Saya ingat Ustadz Mulyadi tinggal di tenda. Punya apa dulu waktu daftar ke sini? Tidak punya apa-apa. Tidak punya ya. 98. Sekarang sudah punya istri? Alhamdulillah. Punya anak? Sudah. Punya rumah? Sudah. Punya mobil? Sudah berapa kali ke Tanah Suci ya? Udah sering. Jabatan beliau sekarang jadi rektor STAI ya, ketua STAI. Kuliah terus, S1, S2, sekarang sedang S3 ya. Itu sudah selesai ya? Sudah selesai. Sudah selesai. Padahal ke sini punten ya, asalnya hanya membawa secari kertas. Bukan Darut Tauhid yang menjamin. Kalau gaji, kira-kira kalau ngandelin gaji kebeli rumah tidak? Tidak. Bisa menafkahi keluarga itu secukupnya buat nyekolahkan anak? Tidak. Kalau ngandalkan gaji, saya tahu gaji beliau berapa. Tapi dari rezeki dari Allah tidak tergantung gaji. Kalau ngandelin gaji, ini udah pada meninggal. Tapi Allah memberi rezeki dari apa aja yang Allah mau. Baik diduga, tidak diduga. Karena rezeki itu milik Allah sepenuhnya. Jadi kalau bekerja hanya untuk gaji, ya sudah, itu yang akan membuat menderita. Coba sekali lagi pertanyaan ini ditanyakan jujur. Kalau gaji kecil, kira-kira semangat tidak kerjanya? Jawab. Kalau tidak semangat bekerja, hasil kerjanya bagus atau jelek? Jelek. Kalau hasil kerjanya jelek, dipuji atau dimarahi atasan? Kalau dimarahi, semangat kerja atau pengen bolos? Kalau rajin bolos, naik pangkat atau dipecat? Awalnya karena ngitung gaji. Kalau kerja diniatkan jadi ibadah, Allah udah tahu kebutuhan kita, kebutuhan keluarga, kebutuhan anak-anak. Allah udah tahu buat bayar kontrakan berapa, buat listrik berapa, buat ongkos berapa. Allah tahu semuanya. Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Jadi benar-benar hidup ini lebih sederhana. Jangan sibuk mikirin rezeki, pikirkan iman kita nambah tidak. Setiap hari pikirkan kesibukan kita jadi amal soleh tidak. Niatnya ikhlas, caranya benar. Udah, rezeki pasti ngejar. Mau gimana? Allah yang punyanya. Mau diakalin juga susah. Mau diminta dibongkar, kalau Allah nutup. Kalau Allah mudahkan, mudah. Jadi kita sering salah fokus. Namanya salfok. Gagal fokus, namanya gaplok.
Jadi bagi teman-teman yang terus mikirkan uang, Allah tuh sudah tahu kita perlu makan, perlu minum, perlu pakaian. Allah tahu kita perlu tempat tinggal, Allah tahu kita perlu obat. Allah lebih tahu keadaan kita dan keluarga kita, lebih tahu dari kita sendiri. Tinggal patuh saja. Makanya solusi terbaik dalam hidup ini takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Nggak ada persoalan yang gawat. Yang gawat itu kita jauh dari Allah atau kurang takwa. Apa sih takwa itu? Takwa itu yakin yang berbuah patuh ke Allah dan pasrah. Jadi kita mematuhi apa yang Allah perintahkan karena cari ridho Allah, itu takwa. Kita menjauhi yang dilarang Allah, kita jauhi. Kenapa? Karena Allah melarang, udah nggak usah. Tapi nafsu sebaliknya, nafsu itu menyukai apa yang dilarang Allah, dan nafsu tidak suka dengan apa yang diperintahkan Allah. Jadi polanya tuh sederhana. Kita tuh diciptakan ada nafsu ya sebagai ujiannya. Kemudian Allah menciptakan setan. Setan pembisik saja, bisik-bisik supaya kita mengikuti nafsu. Akibatnya kita memilih melanggar. Gara-gara melanggar kita sengsara, kemudian hina dan celaka. Cuman itu aja polanya. Jadi kalau kita belajar agama dengan benar dan sekuat tenaga mengamalkannya, dan kita bermujahadah untuk mengendalikan nafsu kita, baik-baik aja nanti. Benar, masalah akan banyak. Ada yang menghina, sakitlah, difitnah, PHK. Gak ada masalah semua itu. Jalani saja dengan penuh kesabaran. Jalani saja. Nanti ketemu dengan pertolongan-pertolongan Allah. Tapi harga tanah makin mahal, biarin. Dipikir juga tetap mahal. Kalau Allah mau ngasih rumah ke kita, nggak ada artinya itu harga. Bekal ada saja. Tapi umroh makin lama makin mahal, haji makin mahal. Kalau itu yang dipikir, maka itu yang akan menjadi kesulitan. Yakin saja kalau Allah ngundang, nyampe kita ke tanah suci. Gimana ya, anak-anak saya, pengen anak saya kuliah. Semua kampus itu milik Allah. Tapi saya nggak ada sanggup buat bayar. Dari dulu juga nggak sanggup dan nggak akan pernah sanggup. Allah lah kalau mau ngasih rezeki. Bisa dikasih beasiswa, mudah saja bagi Allah semuanya. Benar? Jadi urusan kita yang aslinya itu adalah tidak sungguh-sungguh ke Allahnya, itu aja. Apa cirinya tidak sungguh-sungguh? Kita lebih memilih maksiat, memuaskan nafsu daripada taat. Kita lebih memilih berharap dipuji orang, dihargai orang, dikagumi orang, daripada ingin disukai Allah. Itu aja sih masalah hidup. Yang lain-lain mah enggak, biasa aja. Halo, hei ibu-ibu, akhwat, jangan centil ya. Centil itu lebih sibuk ingin dilihat lelaki, dikagumi lelaki, daripada ingin diridhoi Allah. Apakah yang centil bahagia? Tidak. Tidak akan pernah bisa bahagia. Karena sibuk mencari pujian orang, Allah tidak suka. Hati ini digenggam oleh Allah. Maksiat itu tidak akan membuat bahagia. Tadi tidak sengaja lihat medsos, benar-benar tidak sengaja, tapi lama dilihatnya karena jadi ilmu. Yaitu seorang ibu-ibu sepuh, sudah bukan orang Indonesia, sudah tua, sudah keriput, kemudian di make up, ininya ditarik gini supaya nggak mengkerut. Sini pakai plester supaya rengkang. Ini bekas-bekas ininya didempul dulu supaya rata. Kemudian ini supaya kelihatan mancung, pinggirnya dikasih hitam-hitam. Alisnya palsu. Ininya pakai plastik juga di sini supaya nggak keriput. Ini ditarik ke sini. Lalu didempul
dipoles, dikasih foundation, kemudian dikasih apa tuh tembok tuh, di plester ya, kemudian dicat dan dipasang bata, lalu dilihatkan kaca dan dia bahagia. Kenapa bahagia dengan sesuatu yang tidak asli? Benar, mau berapa lama itu di sini plastik begini, itu menderita itu. Apalagi kenalan dengan kamu kakek muda yang apa enggak stres itu? Dia ketemu dengan make up, berarti kan tidak asli ya. Pas udah nikah pasti cuci muka. Betapa ngegoaknya itu suami. Hah? Ini apaan? Ini apa-apaan? Itu pakai sorban. Ini pakai sorban. Ada sorban saya ya. Ceritanya sih insya Allah ingin memuliakan majelis ilmu, tapi nggak pakai sorban juga nggak apa-apa, nggak terikat. Kalau sorban ketinggalan ya udah, tapi kalau terikat pasti nggak bahagia. Takut kelihatan bekas jerawat, takut kelihatan kerutan-kerutan, takut kelihatan uban. Atau nggak apa-apa, ini kan milik Allah, benar. Suka-suka yang bikin. Nggak mungkin kita jadi bayi terus nanti ketukar dengan bayi yang baru lahir. Ini bayi bukan saya Mulyadi. Oh kan repot, harus tua. Tapi kalau sibuk dengan penilaian orang, casing, nggak ada bahagia, nggak mungkin bahagia. Yang enak itu yang mensyukuri saja. Tua ayo rapi-rapi berpakaian, Nabi ya pakai bedak supaya nggak terlalu mengkilat, sok lah, yang wajar-wajar proporsional. Tapi kalau sampai ngusah-ngusahakan, apalagi pakai mahkota kemana-mana, apa saudara pikir Mas Charles ringan dengan mahkota? Tahu Mas Charles? Anaknya Ce Eli di almarhum di Inggris itu berapa kilo mahkota? Aduh, capek. Otaknya paling enak hidup ini adalah sibuk dengan penilaian Allah. Penderitaan itu sibuk dengan penilaian manusia. Ingin kelihatan pinter, ingin kelihatan keren, ingin kelihatan cakep, ingin kelihatan kaya. Itu penderitaan, hadirin. Just the way you are. Apa artinya? Banyak bersyukur mungkin ya. Dah segitu aja. Dan gak usah ribet hidup mah. Sibuk aja, lakukan apapun yang Allah sukai sebisa mungkin. Sekuat tenaga jauhi yang Allah tidak suka. Kalau lagi tergelincir cepet-cepet tobat. Kalau pasti kasih nikmat apapun syukur yang banyak. Giliran lagi dicoba, ya udah sabar aja, jalanin aja. Jalanin saja. Kalau malam lagi gelap, gak usah nungguin pagi. Pagi itu ada waktunya. Kalau malam lagi gelap, tahajud. Nanti berkah malamnya. Ada pertanyaan silakan.